Selanjutnya saya akan menjelaskan poin 5, build predictable function daily routine. Kegiatan sehari-hari atau rutinitas adalah strategi intervensi lama menurut Kasinat, Wood, and Goldstein. Namun strategi ini sangat berguna karena anak-anak menghabiskan waktu lebih banyak dalam kegiatan sehari-hari, hidup dan bermain secara rutin dengan pengasuh atau orang rumah. Aktivitas rutin dan berulang ini memberikan keakraban, prediktibilitas, dan keamanan bagi anak, sehingga mengembangkan kerangka kerja bagi anak untuk mengantisipasi dan menghasilkan respon yang sesuai. Seperti contohnya, Ibu Katy menunjukkan cangkir kosong miliknya kepada Katy. Ia ingin mengetahui respon apa yang diberikan oleh Katy. Dan ketika Katy merespon, tatapannya diarahkan ke wajah ibunya agar terjadi kontak mata dan keakraban. Poin 7, environment matters, set the stage for learning. Merancang lingkungan untuk mendorong inisiasi, komunikasi, interaksi sosial, dan bermain untuk memberikan kesempatan dan alasan bagi anak untuk berinisiatif. Hal ini penting untuk mencegah peran yang lebih pasif. Aturan kelas atau keluarga memberikan panduan konkret untuk anak, dan banyak anak dengan kondisi autis ini, mereka itu mahir dalam mengikuti aturan seperti halnya rutinitas, penggunaan label pada area kelas dan mainan dengan menggunakan teks atau gambar asli, dan penggunaan papan jadwal harian. Hal ini membantu transisi anak di antara aktivitas sehari-hari. Hal ini sudah terbukti dan bermanfaat. Poin 8, fokus attention for intervention on priorities outcomes. Fokuskan perhatian intervensi pada hasil prioritas. Mengajar anak bermain sebagai konteks untuk mengajarkan keterampilan lain. Membangun kekuatan dan kebutuhan bermain anak akan menghasilkan pertumbuhan keterampilan bermain yang juga mendorong pertumbuhan keterampilan komunikasi dan sosial. Bermain adalah cara yang sesuai dengan perkembangan anak untuk membantu anak, terutama untuk anak-anak yang sangat kecil dalam belajar berinteraksi dengan yang lain. And without doubt, behavior communicate. Tanpa ragu, perilaku berkomunikasi. Dalam kasus Katy ini, kita bisa melakukan strategi ini. Kebanyakan orang tidak terlatih dalam autisme atau memandang perilaku ini negatif, dan intervensi mereka akhirnya gagal dan perilaku anak semakin meningkat. Dengan melakukan strategi observasi dan wawancara, kita dapat mengungkap makna di balik perilaku tersebut dan memfasilitasi pengembangan keterampilan komunikasi untuk menggantikannya. 10. Teach social skill deliberately. Mengajarkan keterampilan sosial dengan sengaja, seperti instruksi khusus tentang memulai dan menanggapi interaksi sosial, dapat disertakan dengan keterampilan terkait seperti bermain, bahasa, pemecahan masalah, dilakukan saat makan siang atau waktu belajar. Misalnya cara menyapa, cara mengajak anak bermain. Seperti Dante dapat menepuk bahu temannya ketika dia butuh perhatian atau mengajak temannya bermain. 11.
The team with the family as guide provide group intelligence. Guru, keluarga, serta orang-orang rumah ini bekerja sama dalam mengkoordinasikan tujuan, metode, rencana, serta memfasilitasi anak dengan program atau layanan yang cocok untuk anak-anak autis ini. Anak-anak autis ini biasanya lebih menyukai rutinitas, kesamaan, dan tim ini harus benar-benar mempersiapkan anak mereka, karena anak-anak mereka itu mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan. Let's believe in all children and value their contribution to diverse and in evolving society. Percayakan pada semua anak dan menghargai kontribusi mereka. Manfaatkan minat anak dan mengetahui keterampilan khusus yang dimiliki anak dengan balok, teka-teki, atau menamai huruf, atau menggambar garis ke dalam aktivitas bersama anak lain. Bagikan gambar atau kertas dengan orang tua, sertakan ia dalam grup atau kelompok.